Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya, tentunya Uki. Nah, ini ada sebuah video tentang kemarin kan Paus datang ke Indonesia ya. Dan ini banyak banget kontroversinya. Wah, videonya seperti apa? Yuk kita lihat guys. Itu diminta atau segera dideportasi. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri. Viral di media sosial pernyataan kontroversial seorang ustaz terhadap kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Dirinya bernama Ustaz Alfian Tanjung, dan dikenal kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial. Diketahui, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi simbol persahabatan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Diketahui, Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 3 September 2024, siang. Indonesia jadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Asia. Paus akan singgah di Indonesia selama 3 hari, terhitung sejak hari ini hingga Jumat, 6 September 2024, mendatang. Dalam lawatannya ke Indonesia, Paus Fransiskus mendapatkan sambutan hangat dari warga Indonesia dan umat beragama lainnya. Namun, ada seorang ustaz yang mengeluarkan pernyataan bahwa kedatangan Paus Fransiskus justru meresahkan. Dirinya mengaku tidak setuju dengan Paus Fransiskus yang hendak jadi pembicara di Masjid Istiqlal. Bahkan Ustaz Alfian Tanjung mendesak agar Paus Fransiskus untuk dideportasi. Video tersebut diunggah di akun YouTube Ustaz Alfian Tanjung pada Rabu, 4 September 2024. Hal tersebut karena Ustaz Alfian menganggap bahwa Paus Fransiskus tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Jika ingin terciptanya kerukunan, tidak usah mengajari tuan rumah, kamu datang ke rumah orang yang sudah baik-baik saja, jangan ngatur-ngatur dan mengajari, ujarnya. Ustaz Alfian Tanjung juga menuduh bahwa Paus Fransiskus sama saja menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. Kurang ajar lu di kampung orang, gak tahu diri, ujar Ustaz Alfian Tanjung. Video tersebut viral di media sosial X, salah satunya yang dibagikan oleh akun Samisoh, pada Kamis, 5 September 2024. Warganet yang mengetahui pernyataan tersebut memberikan beragam reaksi. Tak sedikit warganet yang geram dan menganggap ustaz tersebut pemecah belah bangsa karena memberikan pernyataan yang kontroversial. Bahkan ada yang mengaku malu sebagai muslim jika melihat perkataan dari Ustaz Alfian Tanjung. Tolong, ini ada tulisannya, tolong dong aparat hukum mantan napi ini dijeblosin lagi ke bui katanya. Kata-katanya selalu kontroversi, memecah belah bangsa katanya gitu guys. Kita lanjut lagi. Nah, ini Pak. Ini ada tulisan cuitan lagi nih. Sehebat apa sih Paulus Fransiskus sampai dicium tangannya ketimbang Nabi Muhammad katanya. Kedatangan Paulus Fransiskus membuat heboh warganet di Nusantara. Paulus Fransiskus datang menggunakan kursi roda. Intinya Paulus Fransiskus datang ke Indonesia tidak ada zatnya katanya. Tidak ada zatnya. Maksudnya gimana ya? Kita lanjut lagi. Ini ada juga cuitan gambar termahal di tahun ini. Negara pemeluk agama Islam terbanyak vs agama terbesar nomor 1 dunia. Wow, kita lanjut lagi guys. Paus di istana. Kekerasan timbul karena paksa penyeragaman katanya. Mulyono dalam hati, duh kok nyindir aku toh katanya. Hati-hati Pak Paus, nanti dikira anak abah katanya gitu guys ya. Ini ada tulisannya, kekuasaan yang memaksa penyelenggarannya ada. Terus kita lanjut lagi di video selanjutnya. Duh, si ibu kenapa tuh? Duh, si ibu kenapa tuh? Duh, si ibu. Menteri Keuangan Sri Mulyani dihadang pengamanan Paus saat ingin berfoto selfie katanya guys. Waduh, menurut kalian gimana guys ya? Kita lanjut lagi. Jauh-jauh dari Vatikan buat nyindir Mulyono doang. Kedatangan Paus Mulyono Fransiskus ke Indonesia disambut meriah semua orang. Pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia itu berkesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi pada kunjungannya. Waktu lagi pidato, Paus berpesan kalau seorang pemimpin bangsa itu harus hati-hati sama konflik yang ditimbulkan akibat memaksakan kehendak kepentingan pribadi. Misalnya, kayak kebijakan yang sengaja diotak-atik demi kebutuhan politik dinasti. Wah, kok kayak nyindir keluarga Mulyono ya? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Waduh, kita lanjut lagi. Pernikahan sejenis Ngeri banget, Paus gay boleh nikah katanya guys. Ini benar gak ya? LGBT, gay, lesbian boleh diberkati di gereja.
Kiamat sudah nanti kalau kayak gini, Itu guys. kata Paus Fransiskus Berita ini bener nggak, Pak? yang Cuma saat berita ini sedang berada di Indonesia, ya, yang tanggal 5 September hari ini pas maghrib akan berpidato di seluruh televisi Indonesia, ya, dan pada saat yang sama azan di televisi dilarang, seperti itu, ya. Jadi untuk diketahui aja, jadi ya posisinya seperti itu, ya. Jadi umat Islam perlu mawas diri, perlu mengetahui hal ini. Menurut pendapat kalian gimana nih, guys? Setelah melihat video ini, apakah benar beritanya? Apakah ini hanya berita miring, guys? Waduh, kalau misalnya benar, ngeri juga ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Ngaji Quran di depan Paus Fransiskus. Momen langka Paus Fransiskus khusyuk dengar lantunan ayat suci Al-Quran di Masjid Istiqlal. Waduh, bagus banget suaranya ya. Paus datang ke Indonesia untuk mengajarkan kedamaian dan kerukunan, tetapi malah kok ada keributan. Yang salah bukan pausnya, tetapi Kemenak di sini. Kenapa? Jadi Kemenak menyuruh Kominfo untuk mengganti tayangan adzan di TV menjadi running text ketika misa. Jadi poinnya gini, adzan yang disiarkan di TV itu hukum asalnya mubah. Beda dengan yang di masjid. Di masjid itu hukumnya wajib. Tetapi adzan yang disiarkan tersebut ialah masuk dalam golongan syiar Islam. Dan syiar Islam itu wajib. Berarti kalau tidak ditayangkan adzannya, berarti itu tidak boleh. Karena itu meninggalkan syiar Islam. Nah, sebenarnya tujuan Kemenak ini apa sih? Untuk kerukunan antar agama atau untuk membuat keributan? Wah, menurut pendapat kalian gimana, guys ya? Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Kunjungan Paus Paulus ke Istiqlal mengatasnamakan bentuk daripada bagian toleransi antar umat beragama. Ketua daripada imam besar Istiqlal itu udah tahu kan pendukungnya orang Zionis Israel. Jadi udah jelas siapa ke imam masjid ke Istiqlal. Itu ketuanya adalah pendukung daripada Zionis Israel. Waduh, menurut kalian gimana nih, guys ya? Kita lanjut lagi di video Kita mau selanjutnya. godok-godok lagi ya. Waduh, Bu Bija Masalah kenapa nih? ada orang Kira-kira wawancara yang settingan, ya kan? Kayak pakai doskop itu ya, dia kan wawancara mengenai penyitaan undang-undang ini ya, setelah di demo nih, setelah di demo mahasiswa. Setelah di demo mahasiswa, dia membuat yang namanya settingan wawancara. Pertama kali nggak ada yang ngeh, ya pertama kali tuh, ya nggak ada yang ngeh orang, ya. Mulai deh. Jangan lupa passwordnya, Dede Unilever, jangan lupa. Waduh, gimana nih Bu Widya? Wow, berani sekali ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian yang selalu nonton video aku dan mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, guys. See you guys.